Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Mari bersama-sama kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga dengan nikmat itu kita bisa berkumpul di majelis ilmu seperti ini, sehingga dengan nikmat itu kita masih senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan terus diberikan kepada kita, mudah-mudahan kita tidak lupa untuk senantiasa mensyukurinya. Dan kita berharap mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin atau sepekan yang lalu kita membahas tentang masalah ikhlas. Dan ikhlas itu adalah amalan hati. Saya selalu menekankan kepada antum sekalian untuk mengetahui amalan-amalan lahir dan amalan-amalan batin. Keduanya memang harus seiring sejalan. Orang masuk neraka itu juga karena amalan hati yang dilarang. Orang masuk neraka karena kesombongannya. Orang masuk neraka karena ujub, iri, dengkinya. Orang masuk neraka karena kesyirikannya. Orang masuk neraka karena riya. Amalan apa itu kalau bukan amalan batin? Demikian pula orang masuk surga karena ikhlas karena Allah. Orang masuk surga karena tawadhu. Orang masuk surga karena selalu bersyukur kepada Allah. Dan ini semua adalah amalan-amalan batin yang senantiasa mengiringi amalan-amalan lahir. Antum bisa bayangkan bagaimana kalau kita beribadah tanpa ikhlas. Yang dituntut dalam pelaksanaan ibadah itu selain karena kita mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya amalan lahir dan batin tidak kepisah. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, hati ini kalau sudah keras, lebih keras daripada batu. Makanya hendaknya kita senantiasa melihat hati kita masing-masing. Karena yang bisa melihat hatinya adalah dirinya. Kalau amalan lahir barangkali satu dengan yang lain kita bisa mengetahui. Umpamanya masalah sholat. Oh, ini rukuknya kurang sempurna. Oh, ini sujudnya kurang sempurna. Rukuk dan sujudnya seperti ayam mematuk. Ya.
Ini takbirnya kurang semua, itu masalah lahir. Tapi persoalan hati tidak ada yang tahu kecuali dirinya masing-masing. Makanya ayo, kita harus senantiasa melihat hati kita ini sejauh mana. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita memahami masalah hati, maka insya Allah kita akan selamat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi hati ini bisa memiliki sifat, ya. Dia bisa hidup, dia bisa mati, ya. Dia bisa sakit, dia bisa keras. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Kemudian hati mereka mengeras setelah apa yang mereka lakukan itu. Kerasnya sekeras batu. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu, loh coba. Ini Allah sendiri yang mengatakan. Jadi hati manusia itu kalau sudah keras, itu kerasnya batu itu sudah keras, tapi melebihi batu, Pak. Makanya ada orang mengatakan hatimu telah membatu, ya kan? Hatimu telah membatu. Bapak Ibu, kalau sudah hati ini membatu, Malik bin Dinar, seorang ulama besar, dia pernah mengatakan begini, seorang hamba tidak dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang menjadi keras. Jadi seorang hamba tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang telah mengeras. Masya Allah. Dan tidaklah Allah mengadab, ya, tidaklah Allah marah terhadap suatu kaum kecuali dia akan mencabut rasa kasih sayangnya dari mereka. Jadi kalau satu kaum ini sudah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kasih sayang Allah tidak ditimpakan kepada kaum itu. Kasih sayang Allah tidak diberikan kepada kaum itu. Dan tidaklah sebuah kaum itu diberikan azab oleh Allah melebihi daripada kerasnya hati. Tuh, coba ya. Jadi hati yang keras itu azab. Azab, Pak. Dulu ada seorang guru dan murid. Seorang murid bertanya kepada gurunya, "Ya Syekh, apakah ada azab yang lebih keras selain mengenai fisik?" Ada. Kamu tidak terasa bahwa itu adalah azab. Di antaranya yang bagaimana ya Syekh? Jadi hukuman yang paling ringan dari Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada satu kaum atau kepada manusia itu ketika dia tidak terasa kalau dirinya itu dihukum. Di antaranya adalah hukuman karena hatinya telah mati. Kalau sudah hati mati ini nggak ada belas kasihan sama sekali. Ada musibah atau tidak ada musibah sama saja. Apakah itu bisa mengenai kita? Sangat mungkin. Di antara contohnya apa? Ketika kita ibadah tidak merasa senang. Aja Bapak. Ketika kita ibadah tidak merasa senang. Ketika kita ibadah dalam bahasa halusnya tidak merasa nikmat. Hati-hati Pak ya. Kalau jenengan ibadah kok nggak nikmat sama sekali.
kepingin dan cepet nang mari. Pemane pas listriknya mati, sumuk dan lain sebagainya ya. Tapi insya Allah jenengan enggak. Jadi listrik mati atau tidak sama saja. Itu jenengan lain dengan orang sana ya, gitu. Kemudian sholat tidak terasa atau tidak pernah merasakan khusyuk. Jik nyari, ya apa khusyuk itu ya? Masih nyari. Jadi kalau selama ini kita tidak pernah merasakan khusyuk, hati-hati. Ya. Jangan-jangan memang Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Jangan-jangan memang Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Karena sesungguhnya yang memberikan khusyuk itu adalah Allah juga. Ya. Kalau sudah Allah tidak butuh dengan ibadah kita, jenengan khusyuk atau tidak, Allah nggak butuh. Ya. Di saat-saat bulan Ramadan, musimnya orang berbuat baik. Kok kita tidak berbuat baik? Nah, kayak begini nih, hati-hati. Nggak ada keinginan berbuat baik, nggak ada keinginan untuk beramal soleh, nggak ada keinginan berbuat kebajikan sedikit pun di bulan-bulan kebaikan. Termasuk juga merasa berat untuk beramal. Diajak kepada kebaikan, angel. Diajak kepada kebaikan, berat sekali. Ya. Nah, jangan-jangan ini tanda-tanda hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, panjenengan mungkin, naudzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Ketika kita bangun malam, begadang gitu ya. Tapi justru waktu-waktu malam itu tidak digunakan untuk mengingat Allah, tidak digunakan untuk qiyamul lail. Berarti kita menyia-nyiakan waktu. Padahal Nabi mengatakan celaka. Wahai Abdullah, jangan kalian seperti si fulan, bangun malam tapi tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat kita membaca Al-Quran, maka bacaan-bacaan Al-Quran itu sama sekali tidak berkesan, tidak bermakna. Bahkan jangankan bermakna, jangankan berkesan, malas. Ketika kita membaca Al-Quran, ngap bolak-balik. Ngap terus, Pak. Males, kepingin ngantuk. Ya, membaca Al-Quran itu loh, ngantuk. Tapi ketika Al-Qurannya ditutup, sadaqallahul azim, melek, Pak. Apalagi pas membawa handphone, buka WA, Masya Allah, sampai larut malam loh, nggak ngantuk, Pak. Aneh. Iya. Nah, Bapak, Ibu dan saudara sekalian, jadi Malik bin Dinar mengingatkan kepada kita seperti itu. Jadi seorang hamba itu tidaklah dihukum dengan suatu hukuman yang lebih besar daripada hatinya yang telah mengeras. Nah, kalau sudah demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut rasa kasih sayangnya kepada mereka. Loh, kalau sudah nggak dikasih kalau sudah Allah tidak kasih sayang, terus mau apa? Kalau Allah tidak memberikan kasih sayangnya, kalau Allah tidak memberikan rahmatnya, terus bagaimana? Mau cari kasih sayang kemana? Ayo. Tanda-tandanya apa? Orang yang telah dicabut oleh Allah kasih sayangnya. Tanda-tandanya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mendapatkan hukuman yang lebih besar dari kerasnya hati. Yang pertama, malas melaksanakan kebaikan dan meremehkan kemaksiatan. Jadi melaksanakan kebaikan itu malas. Mudah-mudahan kita tidak ya.
Antum datang ke sini aja ini menunjukkan bahwa antum nggak malas. Ya. Ada yang tadi dari Besuk ke sini ada itu. Itu Pak Irwan tadi dari Besuk Pak Jarak kan langsung ke sini. Loh, kan jauh kan? Tapi dari kerja. Masya Allah, ya. Terus meremehkan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan ini sudah diremehkan, jangan meremehkan dosa-dosa kecil, jangan meremehkan kemaksiatan. Karena kalau dosa-dosa kecil itu, kalau sudah kecil diremehkan tambah besar, meledak nanti, ya. Jadi sudah sampai klimaksnya, Rasul pernah mengibaratkan bahwa dosa kecil di mata orang mukmin itu seperti dia berada di dekat gunung yang tinggi. Sementara orang-orang kafir terhadap dosa besar itu seperti tai lalat ada di pucuk hidungnya begitu, nggak kelihatan. Makanya jangan meremehkan kemaksiatan. Kalau sudah maksiat diremehkan, nanti orang terbiasa melakukan dosa. Sehingga nggak ada rasa bersalah, tidak ada rasa bagaimana setelah melakukan kemaksiatan. Seperti setan itu kan membuat manusia senang dengan kemaksiatan. Ya. Kalau sudah senang dengan kemaksiatan, maka setan itu membuat manusia merasakan bahwa ketika berbuat maksiat itu baik. Naudzubillah, ya. Ini tanda-tandanya, ya. Kemudian tanda-tanda yang kedua, tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat yang dibaca. Oh, ya. Jadi tidak berpengaruh ayat-ayat yang dibaca. Baca ayat-ayat yang terkait dengan azab, ayat-ayat terkait dengan siksaan, ayat-ayat terkait dengan neraka, ayat-ayat terkait dengan azab Allah Subhanahu, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Ya. Bagaimana mungkin berpengaruh? Malas, bacanya saja malas. Hatta itu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah nikmat surga. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat surga itu luar biasa, nggak berpengaruh sama sekali. Ya. Termasuk juga kalau sudah ayat-ayat nggak berpengaruh, siapapun yang membacakan ayat-ayat, siapapun yang membacakan hadis Nabi SAW nggak akan berpengaruh. Kalau sudah hati itu mengeras dan Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kasih sayangnya kepada hamba itu, sehingga dibiarkan hamba itu bergelimang dalam dosa. Naudzubillah. Yang ketiga, kalau sudah hatinya mengeras, membatu, ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala cabut rasa, Allah Subhanahu wa ta'ala cabut kasih sayangnya kepada hamba itu, maka hamba itu tidak berpengaruh terhadap berbagai macam ujian, cobaan, dan musibah yang menimpa dia. Ada musibah berkali-kali, Pak, tidak berpengaruh sama sekali. Ada ujian yang terus-menerus mendera dia, tidak berpengaruh sama sekali. Padahal diharapkan dengan ujian itu, dengan musibah itu, ini peringatan, supaya dia diberi kesempatan untuk ingat kembali kepada Allah. Dia diberi kesempatan untuk apa? Taubat kepada Allah Subhanahu. Nggak berpengaruh. Nanti dilihat dalam surat At-Taubah 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna walahum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji 1 kali 2 kali setiap tahun. Loh, setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kenapa tidak mengambil pelajaran? Karena hatinya sudah mati. Kenapa tidak bertobat? Karena hatinya sudah mati, Pak. Kalau hati sudah mati, walaupun ada musibah di depan matanya pun tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya ada Gunung Semeru meletus kayak begini, Pak. Ya, erupsi kayak begini. Harusnya kan orang semakin dekat kepada Allah, semakin takut dan semakin taubat kepada Allah. Malahan didekati selfie, update status. Oh, sudah sampai sana. Oh, kan gitu, Pak. Jadi nggak ingat sama sekali kepada Allah, bangga. Ada perasaan bangga. Ya. Bisa membantu orang sana. Tidak diambil pelajaran sama sekali bahwa gunung meletus, hari ini gunung meletus, suatu ketika bisa saja terjadi apa? Erupsi yang lebih besar lagi dari ini, yang hari ini mungkin beberapa desa yang terendam, boleh jadi suatu ketika satu kabupaten, boleh jadi dirasakan oleh sekian provinsi dan lain sebagainya. Hari ini mungkin erupsi, suatu ketika bisa saja terjadi itu apa? Gempa bumi yang ada di NTT. Ya. Dan ini semua tidak menjadi pelajaran, tidak menjadikan orang ingat dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah dungu, sudah mati hatinya. Tuh ya. Harusnya mohon maaf, setiap peristiwa itu pelajaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini semua pelajaran, dan pelajaran itu khusus bagi orang-orang mukmin. Ada erupsi gunung, ada gempa bumi, ada tsunami, apalagi ada banjir bandang. Ini semuanya pelajaran yang sangat berharga bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin semakin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini persoalan persoalan bersama nasional ya. Sekarang bagaimana kalau itu musibah mengenai diri kita, mengenai individu di antara kita yang hadir? Makanya jadikanlah pelajaran. Pelajarannya apa? Ya Allah, hari ini Engkau berikan aku musibah. Berarti hari ini Engkau mengingatkan aku terlalu jauh dari petunjuk-Mu ya Allah. Bertobat dia. Ketika dia diberikan musibah, apapun bentuknya, ini artinya bahwa Allah masih memberikan kasih sayangnya. Allah masih memberikan kesempatan dia untuk tobat dan memperbaiki diri. Itu, Pak. Jadi kalau hatinya masih sakit gitu, masih lumayan, ada harapan untuk sembuh, masih diingatkan oleh Allah dengan ujian. Makanya ujian, musibah, cobaan, ini semuanya baik bagi orang-orang mukmin, Pak. Boleh jadi ini peringatan. Boleh jadi ini untuk menambah apa? Menambah kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin ada orang yang alhamdulillah, Pak ya. Karena kasus terkait dengan hutang yang Masya Allah, setelah kita ketahui ada pinjaman online. Itu ada, saya temukan beberapa kasus gitu. Habis apanya? Hartanya habis. Nah, terus ikut arisan online. Naudzubillah, jangan sampai terjadi ya. Arisan online, kemudian online kayak begitu. Kalau jual beli online monggo. Tapi yang terkait dengan arisan online, terkait dengan pinjaman online, hati-hati. Hati-hati. Ya. Bisa habis. Ya. Saya sampaikan masih mending kena musibah kayak ini. Bagaimana dengan musibah saudara kita yang ada di bawah Gunung Semeru? Habis semuanya, rumahnya habis, harta bendanya habis, nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, setiap musibah itu bagi orang-orang mukmin adalah rahmat, kasih sayang Allah. Ketika dia bersabar, maka derajatnya semakin tinggi di hadapan Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan musibah, ketika diberikan ujian, kemudian nggak bersabar, Allah pun tidak suka kepada dia. Ya. Kalau dia benci dengan ujian itu, Allah pun benci kepadanya. Tapi kalau dia bersabar, maka dosa-dosanya diampuni dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat,
Tanda-tandanya seseorang kalau sudah nggak dapat rahmatnya Allah adalah tidak merasa takut dengan janji dan ancaman Allah. Tidak merasa takut dengan janji dan ancaman Allah. Masih ingat seorang artis yang menghina, kalau saya mengatakan menghina. Tidak apa-apa sudah, nanti di akhirat tidak apa-apa, nanti di neraka tidak apa-apa, bersama disebut penyanyi ini penyanyi, ya kan? Masya Allah, mudah-mudahan keturutan doanya. Ya kan, dia doa gitu. Mudah-mudahan keturutan doanya itu, biar tahu bahwa sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Ya. Jadi dia tidak merasa takut, betul Pak, karena apa? Hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati. Kasihan. Kemudian yang kelima, tambah cintanya kepada dunia. Diingatkan begini, diingatkan begitu, tidak mempan. Tapi semakin cinta kepada dunia, semakin cinta kepada dunia, ya, bertambah. Kemudian yang keenam, nah ini waspada ya. Ini yang sering menyelimuti setiap hamba Allah, yaitu tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah. Ya. Nggak pernah kan jenengan seneng terus kan? Iya Pak Yud, seneng terus kan jenengan? Alhamdulillah. Ada yang hatinya gundah? Pak Erik nggak pernah kan? Gelisah, susah, gundah, gulana? Nggak pernah kan? Oh, kalau tanggal muda nggak pernah Pak ya? Terus udah tanggal-tanggal tua itu. Justru tanggal tua itu gajian kalau sasa itu. Saya dengar begitu katanya Mas Tony. Ya, bener ya Mas? Nah, makanya guyune rotok. Nah, tanggal-tanggal kayak begini rotok susah. Jadi ini salah satu tanda di antara 5 tanda yang lainnya. Jadi tidak tenang hatinya dan selalu merasa gundah gulana, selalu merasa gelisah. Walaupun kekayaannya ada, harta bendanya melimpah, rumahnya mewah, kendaraannya juga berderet, tidak akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Yakin itu, tidak akan bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Diliputi gundah dan gulana, diliputi dengan kekacauan pikirannya, gelisah terus menerus. Ya, kenapa demikian? Karena dicabut rahmatnya Allah, dicabut kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kerasnya hati itu apa penyebabnya? Kalau itu tanda-tandanya, sekarang penyebabnya apa? Pertama, kesyirikan, kekufuran dan kemunafikan. Inilah penyebab yang paling besar. Kalau seseorang sudah syirik, kalau seseorang itu sudah kufur, kalau seseorang itu sudah munafik, ini penyebab terbesar, Pak. Allah nanti akan mengeraskan hatinya. Ya. Kan banyak sekarang, Pak. Orang-orang munafik tambah hari tambah banyak, tambah hari tambah banyak. Ya. Yang kemarin itu, Pak, saya nggak tahu dan nggak perlu disebut namanya. Tolong tunjukkan di dalam Al-Quran mana ada ayat yang mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kalau siapa yang bisa menyebutkan ayatnya ada, tak kasih uang 50 juta. Masya Allah. Ya, untuk apa Pak uang kalau uang haram? Ya, uangnya haram. Dan memang dia, ya begitu itulah, suka bikin kekacauan. Ya. Jauhilah kesyirikan, jauhilah kekufuran dan kemunafikan. Supaya apa? Supaya hati kita tidak keras, supaya hati kita tidak mengeras. Ya. Makanya saya kan sering katakan, Pak, setelah kita mengetahui tanda-tandanya itu, ini jadikan introspeksi diri, Pak. Sita, hati saya ini masuk enggak kayak tadi itu? Malas enggak kalau ibadah? Pernah malas enggak jenengan ibadah? Enggak pernah ya? Pak Rio, jenengan kalau sholat enggak pernah malas kan?
Nggak pernah ya Pak? Nah kok guyu kabeh sih Pak? Kadang-kadang malas, kadang-kadang itu sering atau kadang-kadang sering atau kadang-kadang nggak sering. Ya itu. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah melanggar perjanjian yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan orang-orang Yahudi ya. Kaitan dengan orang-orang Yahudi yang dulu melanggar perjanjian yang telah mereka buat dengan Nabi Musa. Kemudian yang ketiga, ini pernah kita bahas, tertawa berlebihan. Karena tertawa berlebihan bisa mengeraskan hati. La tuksirid dhakhik fa inna kasratat dhakhik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Karena siapa yang banyak tertawa bisa mematikan hati. Ya. Yang keempat penyebabnya adalah banyak bicara dan banyak makan. Kalau banyak makan ini kan padahal slogannya masjid itu 4M. Masjid makan, makan, makan. Makanya dirubah Pak Tenan, jangan banyak makan, ngarakno hati ini mengeras. bukan masalah itu, ya, bukan masalah itu, ya. Jadi banyak bicara tidak berisi, banyak bicara tidak bermakna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bicara itu satu, beliau menyampaikan wahyu, berdakwah, pasti tutur katanya benar, ya. Sampai guyon pun tidak boleh berbohong. Janganlah kalian berbohong walaupun itu guyonan. Janganlah kalian berbohong walaupun itu gurauan, tidak boleh. Mamanya begini, Pak nanti diundang, nanti datang ya, diundang kemana? Ke Pak Parja. Ada apa? Pokoknya diundang ke sana. Nyampe gerudukan ke sana gak ada apa-apa. Itu guyonan Pak, tidak boleh kayak begitu itu. Sing diundang semangat karena Pak Parcak kan nggak tahu guyon dan nggak tahu sampai kayak begitu, mesti beneran nih gitu. Ono paling ono anu gitu ya. Ternyata sampai sana nggak ada apa-apa Pak. Nah, guyon Pak, dilarang ya. Makanya jangan banyak bicara. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang banyak bicara itu biasanya banyak dustanya. Barang siapa yang banyak dustanya berarti banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, neraka layak baginya. Begitu, ya. Jadi selamatnya orang itu kan min khifdil lisan. Salamatul insan min khifdil lisan. Selamatnya manusia itu kalau mau menjaga lisannya itu. Jaga dari apa? Jangan banyak bicara. Biasanya kalau banyak bicara itu. Nah, supaya nggak banyak bicara, adzan dulu ya. Tafadhal, adzan dulu. Oh antum yang ngimami, yang lain aja. Bapak yang imam, saya. Oh enggak, oh ada Ustaz ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan sebentar saja. Jadi yang keempat ini banyak bicara dan banyak makan. Kenapa kok tidak banyak bicara dan banyak menulis begitu ya? Kenapa kok tidak banyak bicara? Orang yang banyak bicara dan banyak bergaul. Kenapa kok banyak bicara dan banyak makan? Ya. Bagaimana mungkin orang akan bicara kalau dia kelaparan? Makanya mulutnya makan, terus makan, akhirnya kuat bicaranya. Ya. Dan semakin banyak dia makan, maka sumber penyakit itu kata Al-Ghazali ada di perut. Semakin banyak dia makan dan perutnya diisi dengan makanan terus-menerus, maka semakin banyak penyakit yang akan menggerogoti tubuhnya. Ya. Tapi dalam hal ini yang perlu kita sadari bahwa sesungguhnya tergelincirnya hamba Allah ke dalam neraka itu ketika dia tidak menjaga lisannya. Barang siapa yang mampu menjaga apa yang ada di atas janggutnya dan apa yang ada di bawah perutnya, aku jamin dia masuk surga, kata Nabi SAW. Ternyata sepertinya gampang menjaga apa yang ada di atas janggutnya dan apa yang ada di bawah perutnya. Itu sepertinya gampang, tapi Masya Allah perbuatan yang amalan yang sangat berat. Menjaga apa yang ada di atas janggutnya adalah lisannya. Siapa yang mampu menjaga lisannya, tidak banyak bicara, maka orang itu akan dijamin oleh Nabi SAW dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Karena tidak sedikit ketika banyak bicara muncul apa? Ghibah, muncul fitnah, ya kan? Tidak terasa, Pak. Nggak terasa, banyak ngomong, banyak salahnya, banyak ngomong, banyak dosanya, banyak ngomong, insya Allah terus-menerus begitu ya. Makanya, ayo kita istighfar bareng-bareng kepada Allah SWT, karena seringnya banyak ngomong, ya. Karena banyak ngomong ini kadang-kadang tidak terfikir. Apakah omongan saya ini melukai hati yang saya ajak ngomong apa tidak? Apakah saya ngomong ini ada manfaatnya apa tidak? Apakah yang saya omong ini Allah ridho apa tidak? Nah begitu. Jadi sebelum bicara tentunya kita harus melihat, tentunya kita harus berpikir, apakah yang akan saya bicarakan ini Allah ridho apa tidak? Nah gitu. Bagaimana mungkin Allah ridho kalau ucapan kita menggibah? Bagaimana mungkin Allah ridho kalau ucapan kita memfitnah? Jadi memfitnah itu sesuatu yang tidak ada pada saudara kita, diomongkan itu fitnah.
Menggibah itu ada aib kemudian kita sampaikan ke sana kemari. Fakta, tetapi kita sampaikan ke sana kemari. Tidak ditutupi malah dibuka selebar-lebarnya. Itu namanya ghibah. Ya, naudzubillah. Dan inilah yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan kerasnya hati. Makanya angel dituturi orang kayak begini nih. Yang kelima, banyak melakukan dosa. Banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Jadi orang mukmin itu tidak lepas dari dosa, Pak. Nggak lepas. Manusia itu nggak lepas dari salah, nggak lepas. Tapi sebaik-baik anak cucu Adam adalah ketika dia salah, dia istighfar. Ya kan? Ketika dia salah, dia istighfar. Ketika dia salah, dia bertobat. Itu. Jadi jangan terus melihat ada orang yang suci. Tidak ada orang yang suci kecuali maksum, yaitu para nabi dan rasul. Kemudian yang keenam, apa penyebab daripada hati seseorang itu mengkeras, sekeras batu, lalai dari ketaatan kepada Allah? Nanti dilihat dalam surat 7 ayat 179. 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni dan seterusnya, ya, itu. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang kita senang. Nyanyian dan alat musik. Nyanyian dan alat musik, Bapak, Ibu. Memang siapa yang gak suka nyanyian? Fitrah manusia itu suka kepada nyanyian. Sehingga dalam persoalan nyanyian ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang ansih, pokoknya nyanyian itu adalah haram. Ada yang memperbolehkan asalkan syair-syairnya itu tidak mengumbar nafsu, tidak mendatangkan nafsu, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada nyanyian-nyanyian itu yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak sedikit. Itu ya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, al-ghina yumbitun nifaq fil qalb. Jadi nyanyian itu menumbuhkan nifak, menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Angkat tangan yang gak suka nyanyian. Angkat tangan yang gak suka nyanyian. Oh ya, alhamdulillah. Insyaallah ya. Rata-rata orang suka. Tapi kita pilih. Kan ada, Pak, lagu atau nyanyian, kalau bahasa kerennya anak muda sekarang nasyid, ya. Ada nasyid yang tanpa musik. Yang dipersoalkan kadang-kadang musiknya. Saya nggak akan bahas terlalu jauh, ya. Jadi nyanyian dan alat musik ini para ulama mengatakan dia yang menyebabkan hati itu mengeras. Yang terakhir, suara wanita yang menggoda. Nah, ya, saya mau tanya, ini mungkin semuanya ya. Ada yang nggak suka dengan suara wanita? Nggak suka semua ya? Nggak usah dirungokno bojone nek ngomong berarti ya. bukan itu ya. Jadi naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang menyebabkan hati kita bisa keras. Karena ketika hati kita mengeras, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan turunkan kasih sayangnya kepada kita. Dan itulah azab yang akan ditimpakan oleh Allah kepada hambanya di saat-saat hatinya sudah mengeras. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.